Bapak masih dirawat intensif lah gitu lah. Jadi ya dari dapil juga tetap bokap sering ngurusin bokap juga gitu loh. Jadi dibagi waktunya turun dapil sama ngurusin bokap gitu. Tapi sampai saat ini Bapak juga belum tahu itu abang Amar. Sampai saat ini belum tahu. Sampai saat ini belum tahu karena kita nunggu momennya yang pas gitu loh, momen yang pas supaya bapak itu setelah tahu nggak shock. Apalagi bapak sekarang kan keadaannya lagi nggak baik lah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kasih tahu takutnya shock gitu. Tapi lo sendiri udah jenguk Amar belum? Amar? Udah sering sih, sering. Ya begitu, dia tambah gemuk lah pertama lah, ya kan. Terus dia selalu nanyain bokap, ya kan. Nanyain bokap aja, terus ya udah sering-sering ketemu sama air Amala gitu. Apa karena tetap harus cerai dengan Ibel? Mungkin seperti itu. Yang penting saya ngelakuin apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya gitu sebagai adik. Ya pastilah mau gimana pun juga itu abang kita, itu abang saya, dan saya nggak malu gitu loh punya abang seperti dia. Jadi intinya saya akan melakukan kewajiban saya sebagai adik, cukup bantu sebatasnya gitu. Tapi ke keponakan sendiri, kamu sendiri juga ini nggak sih, care juga nggak sih? Iya, harus kan. Karena kan memang hubungan saya sama Kaibel juga baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Hubungan saya sama Air Mamala harus baik-baik aja. Gitu. Kan dia sering memberikan mainan atau apa gitu. Untuk sekarang kalau misalkan untuk ketemu karena lagi sibuk ke dapil mungkin agak jarang. Cuma kadang-kadang kalau Kaibel lagi jenguk bapak, saya datang. Terus kalau misalkan saya ada waktu, saya datang ke Cinere gitu loh. Tapi memang hubungannya antara Ibel juga dengan mertua juga masih baik-baik aja. Baik-baik, nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik aja. Gitu. Yang penting apapun masalah yang sekarang lagi ada sama Bang Amar sama Kaibel itu tidak berpengaruh lah sama keluarga kita, sama hubungan keluarga kita. Hubungan keluarga kita tetap baik-baik aja. Tapi berpengaruh nggak dengan dapil kamu sendiri gitu? Mungkin ada yang menanyakan kenapa? Alhamdulillah sih masyarakat sudah mengetahui sebetulnya ya, sudah mengetahui dan masyarakat mensupport gitu loh. Karena masyarakat tahu ini kan beda orang gitu ya. Jadi memang prihatinnya masyarakat dapat lah gitu loh. Maksudnya kayak kasihan ini dan lain-lain segala macem. Tapi satu lagi saya dan Bang Amar kan individu yang berbeda, jadi ya udah masyarakat sih nggak terlalu gimana gitu, nggak ada perubahan apa di dapil gitu. Tapi ada nggak satu pesan dari Ibel sendiri untuk kamu sampaikan ke Amar atau apa mengenai akan adanya perceraian ini? Ada, cuman Bang Amar kan tahu juga, karena kan memang berhubungan sama Om John ya, sama pengacaranya, dan itu kalau masalah itu saya serahkan ke pengacara lah gitu loh. Ya kamu sebagai adik itu pernah nggak sih minta Ibelnya kayaknya nggak bisa diterusin atau apa gitu? Kalau Kaibel sih ngomong-ngomong gitu aja ya, curhat-curhat gitu aja, sebetulnya nggak panjang-panjang, tapi memang ya apapun keinginannya Bang Amar dan Kaibel itulah yang terbaik kan. Saya kan di luar kapasitas saya Mbak untuk ngurusin masalah itu gitu. Yang tadi saya bilang saya sebagai adik ya melakukan tanggung jawab dan tugas saya aja sebagai adik gitu. Tapi Amar ada pesan nggak untuk Ibel? Setiap jenguk ada pesan atau ada permintaan nggak sih? Jagain aja anak-anaknya. Selama saya di sini, selama gue di sini, jagain aja anak gue, sering main sama Air sama Amala, kasih mereka perhatian layaknya bapak gitu, layaknya gue ada di situ. Karena lo adalah anak kedua, adik gue, dan lo harus gimana caranya ponakan-ponakannya dijaga supaya mereka tidak kehilangan sesosok ayah gitu ya. Kemarin bahwa kan akhirnya harus memikul ke ayah juga ngobatin, terus kemudian kamu juga punya tanggung jawab dapat pesan dari Amar gitu kayak Iya. Sebagai anak, sebagai seorang adik, sebagai seorang suami juga, memang semuanya dipikul lah ya, gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang, ya saya hanya bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai adik ya sebagai adik, menyampaikan tentang pesan Bang Amar ke Kaibel yang akan saya sampaikan. Dan sebagai anak ya sebagai anak, saya berbakti ke orang tua. Sebagai suami, saya berbakti juga sama istri saya, gitu loh. Jadi memang tugas kewajiban tanggung jawab itu ya seperti itulah, walaupun dibilang susah ya susah, cuman ya emang harus dilakukan ya, harus dijalanin ya. Itu jadi ya udah. Soalnya kemarin ada ini nggak sih pengaruh bahwa kan ada kamu juga nggak enak soal sampainya kamu, nah ini juga mempengaruhi elektabilitas kamu sebagai caleg nggak sih? Ayah kan mau dibilang
Iya. terus malah ditanya sama ibu-ibu kayak gitu. Iya, alhamdulillah antusias ibu-ibu, antusias masyarakat itu nggak berubah walaupun memang mereka tahu lagi ada masalah segala macam. Justru mereka malah mensupport. Mereka malah mensupport dan supportnya bagus dan mendoakan yang terbaik lah. Dan mereka juga tahu kan, ibu-ibu semua tahu, mama, masyarakat segala macam tahu ini pribadi yang berbeda, orang yang berbeda. Gitu. Jadi emang nggak sama bisa. Yasmin sendiri. Kamu Oh, sama Yasmin nggak ada sih, nggak ada masalah apa-apa. Sama masyarakat juga nggak ada bedanya sih. nggak ada perasaan apapun. Nggak, udah dikasih tahu juga. Ya. Bang kemarin kan sidangnya Bang Amar ya. Abang nggak hadir jadi saksi, nggak diminta atau gimana Bang? Sampai saat ini sih belum diminta. Sampai saat ini belum diminta. Cuma kalau misalkan diminta untuk jadi saksi ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kan memang saya kan jarang ke rumah. Saya kan jarang ke rumah Kak Ibel. Saya nggak pernah tinggal di sana. Saya tinggal di rumah sendiri kan sama istri. Jadi memang kalau misalkan mau jadi saksi juga susah. Apa yang mau ditanyain kan? Cuma seminggu sekali kok datang. Gitu ya. Makasih banyak ya Bang. Terima kasih.